Halo Datazen, kembali lagi bersama saya Erling Agustiana atau bisa kamu kepanggil juga dengan nama R. Organik sekali ini kami menyambangi salah satu industri pertahanan yang ada di Indonesia yaitu PT Robomarine Indonesia. Bersama dengan saya. Halo, saya Putri Anggerini Agustin, saya Marketing Manager di PT Robomarine Indonesia. Oke Mbak, boleh diceritain nggak Mbak, Robomarine itu siapa sih sebenarnya? Jadi Robomarine itu adalah perusahaan yang bergerak atau kita tuh industri yang bergerak di bidang teknologi underwater. Untuk pematangan teknologinya kita sudah dari tahun 2000-an bergerak di bidang teknologi underwater. Tapi secara bisnis kita itu dari tahun 2013. Kita mulai membuat industri itu sendiri berkembang gitu. Nah, terus berkembang terus, akhirnya kita pada tahun 2016 kita tuh ikut bergabung ke dalam industri pertahanan seperti itu sih. Berarti emang sebelum 2013 tadi tuh udah bergerak nih si Robomarine tuh? Sudah, jadi jauh dari tahun 2000 tuh sebetulnya kita sudah fokus ke dalam teknologi underwater sendiri gitu. Cuman kita belum fokus secara bisnisnya. Nah, pada tahun 2013 sendiri kita sudah berpikir nih, secara industri kita harus berkembang gitu. Nah, kita nggak mungkin bergerak di riset terus gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan, kita harus fokus ke bisnis. Nah, pada tahun 2013 kita mulai mengikuti kayak misalkan lelang, segala macam untuk proses-proses selanjutnya gitu. Nah, itu sih. Oke, berarti selama tahun 2000 sampai 2013 tuh masih fokus di riset ya terutama? Atau sudah mulai juga menerima pekerjaan, tetapi mungkin kita tuh masih jadi bukan yang utama, bukan dengan nama Robomarine juga gitu. Jadi kita masih menjadi bagian dari pelaksanaan pembuatan dari produk itu sendiri gitu. Tapi kita belum fokus kepada Robomarine-nya. Gitu. Oke. Nah Mbak, tadi kan sempat disebut juga ya underwater technology itu. Boleh diceritain nggak sih Mbak, underwater technology itu tuh seperti apa nih? Sebetulnya sih kalau ini pemahaman saya sama kita di Robomarine ya gitu. Jadi kalau untuk underwater teknologi sendiri itu sebetulnya adalah teknologi yang untuk mendukung kegiatan atau itu di air seperti itu, termasuk dari permukaan sampai ke bawah airnya sendiri. Nah, kebetulan Robomarine sendiri itu kita punya beberapa produk yang bergerak di bidang underwater teknologi. Dari mulai permukaan itu ada USV, Unmanned Surface Vehicle. Itu ada kapal survei yang memang saat ini itu banyak digunakan di batubara untuk yang punya Robomarine. Nah, ada AUV juga, gitu, Autonomous Underwater Vehicle. Biasanya AUV itu dipakainya itu untuk survei hidrografi, yang pemetaannya itu jauh lebih luas. Nah, kalau untuk ROV sendiri itu kita banyak juga, termasuk yang di militer atau non militer. Biasanya kalau non militer, mungkin yang familiar bagi teman-teman sekalian itu adalah black box-nya pesawat. Nah, itu salah satu teknologi yang kita bisa mencari untuk rescue itu adalah ROV. Nah, sistem kerjanya sendiri itu sebetulnya saling berkesinambungan antara AUSV, AUV, dan ROV. Nah, selain 3 produk utama tersebut, sebetulnya tuh kita ada produk juga yang kita buat di industri pertahanan. Salah satunya itu kita ada DPV, kita juga ada yang dari AUV itu kita juga bikin untuk mini mobile target torpedo. Jadi dia untuk latihan operator torpedo, untuk mereka punya sasaran yang aktif gitu. Nah, terus ada juga kita buat alat bantu untuk perenang, untuk pasukan khusus juga. Nah, itu beberapa produk yang kita buat untuk di underwater teknologi seperti itu. Oke. Dan kebetulan juga nih lagi bahas ya SUV terus juga ROV segala macamnya. Ini juga kan saya ngelihat ya di belakang ini tuh ada beberapa miniatur ya dari produk Robomarine. Boleh diceritain Mbak, miniatur ini tuh kegunaannya apa? Terus juga mungkin spesifikasinya juga seperti apa gitu. Oke, jadi untuk yang mungkin dari yang paling sini kali, yang paling ujung ini itu ada, kita bisa lihat itu ada kapal. Nah, yang ini yang tadi saya sebut itu adalah Unmanned Surface Vehicle. Nah, dia akan bergerak di atas permukaan air. Uniknya adalah kita bisa melakukannya dengan autonomous, survei dengan autonomous. Jadi kita bisa setting kita bisa setting dia mau bergerak kemana. Gitu. Secara remote? Iya, secara remote. Secara remote juga bisa, dan secara otonomus. Jadi kita masukin misinya ke dalam komputer. Ketika misinya sudah kita klik, dia akan bergerak sendiri. Tanpa ada instruksi lebih lanjut? Tanpa ada instruksi lebih lanjut. Nah, dia itu
dengan adanya sistem tersebut, dia itu bisa ketika misalkan nih di depan ada objek atau misalkan arusnya terlalu tinggi, nah dia akan berusaha untuk balik ke posisi pertama. Mengikuti line surveinya. Nah, akurasinya juga jadi lebih akurat karena kan pada saat ini survei-survei baterimetri kayak gitu tuh masih yang banyak juga yang manual. Nah, cuman akurasinya itu yang kadang-kadang itu belum bisa banyak dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dengan adanya teknologi USV ini itu bisa membantu. Nah, kalau misalkan di militer juga itu ada juga untuk kapal patroli. Nah, itu bisa juga. Dan bisa juga USV ini kalau di teknologi yang sekarang dia tuh bawa ranjau kayak gitu, misalkan bawa peledak atau bawa apa, itu di bawahnya bisa juga dilepaskan seperti itu tuh bisa. Jadi untuk menonaktifkan si ranjau yang di bawah air itu. Nah, kalau untuk sebelahnya tuh ada mini ROV. Nah, jadi untuk ROV sendiri sebenarnya ada kelas-kelasnya. Ada yang memang ada yang working class untuk yang pekerjaan seperti oil and gas kayak gitu. Itu biasanya pakai yang memang ROV yang cukup besar gitu dari dimensinya. Nah, dari kita punya di sini tuh dari mulai mini ROV sampai ke medium gitu. Kalau untuk mini ROV ini kita banyak digunakannya juga biasanya survei-survei, salah satunya tuh di pembangkit listrik tenaga air. Dia masuk ke dalam pipanya gitu. Dia masuk ke dalam pipanya, dia melakukan survei. Oh, ternyata di situ ada sedimentasinya. Oh, yang mengganggu pola atau proses di tenaga listrik itu sendiri ya. Nah, itu. Terus kalau yang sebelahnya juga sebetulnya hampir mirip, itu kapal selam tanpa awak. Jadi ini hasil first article kita dengan Kementerian Pertahanan. Salah satunya dia tuh dilengkapi sama magnetometer juga. Gitu. Untuk tadi kayak misalkan pencarian black box kayak gitu-gitu. Nah, untuk rescue, gitu ya? Betul, untuk rescue. Nah, kalau misalkan yang ini Raja Ampat, kita salah satu uniknya di RoboMarin itu adalah teman-teman, itu kita menggunakan nama-nama laut, nama-nama pulau di Indonesia. Nah, kenapa itu biar jadi identitas bahwa alat ini tuh diproduksi dalam negeri. Nah, salah satunya kayak misalkan ini kita sebut itu namanya Raja Ampat ROV gitu. Nah, Raja Ampat ROV itu sudah banyak juga dipakai, baik itu misal sejauh ini kita pakai itu di komersil. Biasanya untuk general visual inspection, terus juga untuk biasanya pencarian objek-objek tertentu gitu. Nah, itu. Terus kalau yang tadi ini saya sebut itu adalah dia di personal vehicle, itu untuk alat bantu perenang khusus atau penyelam khusus di pasukan khusus. Jadi memang dari segi kecepatan, dari segi spesifikasi juga dia mil spec seperti itu. Tapi menarik Mbak, tadi disebutin juga ya kayak ini kan Geomarin itu salah satunya. Iya. Dia tuh bisa dikendalikan secara otonomus gitu ya. Itu tuh berarti sensornya tuh udah kuat dan udah spesifik itu ya buat mendeteksi apa yang ada di depannya atau gimana? Iya. Jadi biasanya kalau misalkan itu sebetulnya kalau secara otonomus memang kan itu diprogram antara wahananya dengan survey stationnya atau kayak misalkan komputernya gitu, komputer yang ada di darat. Nah, kalau untuk menghindari objek kayak gitu-gitu memang ada sensornya sendiri gitu. Oh, ternyata ada objek di depan nih benda keras jadi bisa belok kayak gitu. Nah, tapi tidak semua di USV itu dilengkapi dengan hal seperti itu juga gitu. Kenapa? Karena itu terbalik lagi tergantung kepada kebutuhan dari klien sendiri seperti apa. Karena di RoboMarin sendiri kita tuh memang ada base product dan ada produk yang memang dikhususkan untuk menunjang operasi dari instansinya tersebut gitu. Tapi selain sensor nih Mbak, kalau dari RoboMarin sendiri tuh mereka tuh perakitannya produksi semuanya barang-barangnya produksi sendiri atau gimana tuh Mbak? Jadi sejauh ini untuk produk-produk kita yang kita hasilkannya, jadi di RoboMarin sendiri itu mungkin kita tuh kan industri dari mulai kita secara mechanical, secara wahananya, terus kita juga secara electricalnya juga, terus secara softwarenya untuk pengoperasiannya, untuk pengintegrasian semua sistemnya itu kita buat sendiri di RoboMarin. Kita produksi sendiri itu di RoboMarin gitu. Nah, kalau misalkan yang saat ini yang kita masih supply dari luar itu adalah di sensor sama di baterai. Itu sensor sama baterai kita masih belum bisa dapat di dalam negeri gitu. Jadi kalau untuk semuanya kita sudah produksi sendiri termasuk critical komponen dalam produk underwater teknologi itu adalah thruster atau pendorongnya.
Kita pendorongnya itu kita buat sendiri. Itulah kenapa kita bisa menjamin after sale service-nya bisa dilakukan di Robomarin. Gitu. Jadi karena pemenuhan critical komponennya tuh kita mampu untuk itu. Gitu. Oke. Tapi Mbak, apa ya? Selain terutama yang tadi ya, yang impor atau sensor impor itu biasanya didapetin dari negara mana sih Mbak? Macam-macam sih, macam-macam. Sesuai kebutuhan atau gimana Mbak? Ya, memang sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita tuh biasanya gini, kalau misalkan kita menawarkan produk ke klien gitu, kita biasanya ada base product yang sudah kita lengkapi dengan payload-payload tertentu gitu. Nah, tapi ketika klien membutuhkan, kita butuh sensor A gitu untuk kita operasi A gitu. Nah, itu biasanya kita nanti collect datanya akan kita nanti diskusikan secara teknis gitu. Kita sudah ada data supplier mana aja sih di luar negeri yang biasa kerja sama kita. Ada yang dari Amerika, ada juga gitu. Oh, kabelnya kita beli dari mana gitu. Nah, itu kita sudah ada pemenuhan supplier itu. Karena kan kita juga sejauh ini kan kita juga menjalin hubungan baik dengan para supplier gitu. Berarti kalau misalnya sensor, taruh aja sensor untuk mendeteksi nih apakah di dalam air atau di bawah air, terutama yang bergerak di sektor pertahanan ya. Itu tuh berarti biasanya berasal dari negara mana Mbak? Kalau itu Mbak tahu? Ada juga sih, biasanya kita Amerika sih, kadang-kadang Amerika. Tapi pernah nggak Mbak menjalin kolaborasi produk bersama gitu dengan, taruh aja di luar Amerika atau negara lainnya gitu? Untuk dengan luar negeri? Iya, atau dari negeri juga, dalam negeri juga nggak apa-apa. Jadi kolaborasi itu kan sebenarnya gini ya, kalau misalkan dengan luar negeri itu jatuhnya lebih kepada pengadaan, gitu. Jadi kita putus jual, gitu. Jadi kita pemenuhan ke mereka, kita butuh barang A, gitu. Kamu bisa nggak sediakan ini, gitu. Oh, mereka bisa nih untuk ini, ya udah. Itu hanya pada lingkup jual beli, kolaborasinya tuh di situ. Gitu. Iya, gitu. Nah, karena kita sekali lagi, karena kita kan manufaktur sendiri semuanya, jadi kita tidak melakukan kolaborasi itu, gitu. Jadi kita hanya pemenuhan, kita butuh sensor, tapi kan sensor itu juga kadang-kadang belum dari kekedapan airnya juga belum ada kan. Nah, itu kita juga manufaktur lagi. Jadi bukan si sensor itu kita beli sesuai dengan ini sudah underwater teknologi terus kita udah bisa masuk. Ada memang yang seperti itu, tapi kan kita juga balik lagi. Kita juga ada yang harus kita integrasikan lagi supaya itu bisa bekerja di dalam air. Nah, kalau kolaborasi di dalam negeri ya kita banyak, karena kan Robomarin sendiri kan ada research and development-nya juga. Nah, kita juga berkolaborasi dengan baik itu dengan lembaga penelitian secara pertahanan sendiri, dengan lembaga penelitian di luar pertahanan juga kita ada. Bahkan universitas pun itu kita kerjasama. Uniknya dengan kalau kita dengan pelaku-pelaku peneliti dari kolaborasi itu ya, itu adalah kita dapat inputan hal baru. Jadi kayak misalkan kayak gini, ternyata satu contoh, misalkan kita dengan Fakultas Kelautannya Unpad, kita tuh dapat masukan juga dari mereka. Oh, ternyata dari mereka itu butuh teknologi A untuk mendukung di sektor kelautan. Nah, dari kita juga ngasih, akhirnya kita bikin teknologi yang sama. Nanti tuh akan dites bareng juga dengan mereka juga. Nah, dengan ITB juga sama. Jadi dari ITB kita punya masukan, ini ada begini, kita ada kebutuhan seperti ini di teknologi. Nah, kita sebagai industri kita coba memenuhi hal itu gitu. Nah, kalau untuk dengan sektor pertahanan juga sama. Jadi kita kolaborasi bareng. Mereka punya kayak semacam roadmap penelitian. Nanti mereka akan komunikasi nih. Perusahaan mana sih yang cocok atau industri mana yang bisa memenuhi penelitian tersebut. Akhirnya nanti kita akan penelitian bersama, gitu kolaborasinya. Tapi Mbak, menarik nih, mumpung disebut dengan Kementerian Pertahanan ya, yang mana untuk mendapatkan slot pengadaan kan seminimal mungkin ada juga peraturan industri kan, perihal kewajiban pemenuhan TKDN terutama, supaya entah itu dari kementerian atau lembaga tuh mereka bisa mendapatkan produk-produk dalam negeri ketika produk-produk dalam negeri itu sudah lolos TKDN. Boleh diceritain nggak Mbak perihal TKDN di Robomarin sendiri itu seperti apa sih Mbak? Kayak misalnya produknya nih, taruh aja Geomar, apakah kan tadi juga disebutnya Mbak, produk ini tuh komponennya kebanyakan dari dalam negeri dan juga produksi sendiri. Boleh Mbak diceritain Mbak? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk TKDN ya, TKDN di proses di Robomarin sendiri ya,
Sejauh ini sih alhamdulillah secara dari pemerintah juga kita dapat dukungan. Terakhir saya baru aja melakukan sosialisasi atau workshop itu yang diadakan sama KKIP. Jadi mereka punya program kerja untuk membantu industri-industri pertahanan ini untuk bisa memenuhi TKDN. Nah, TKDN yang benar. Nah, dari situ kita juga jadi belajar gitu. Oh, ternyata pemenuhan TKDN itu butuh ABCD, butuh dokumen A, butuh dokumen B, seperti itu. Nah, jadi di Robomarin juga kita tuh akan berkomunikasi gitu dengan misalkan kalau di sini mau dengan lembaga surveyor Indonesia kah lembaganya, atau kita juga dengan Kemenperin juga gitu. Nah, itu akan komunikasi sendiri karena kan TKDN di industri pertahanan itu berbeda dengan tidak bisa digeneralisasi untuk TKDN yang memang produk-produk biasa gitu. Industri biasa atau konvensional. Iya, mungkin kalau misalkan tadi sempat kita mungkin ngobrol gitu, kalau misalkan di Kominfo itu kan sudah ada peraturan untuk TKDN telepon atau handphone gitu. Nah, itu tinggal checklist aja, itu mudah gitu kan. Tapi kalau misalkan teknologi di dalam negeri untuk TKDN pembunuhan industri pertahanan sendiri, itu kan ada proses R&D. Ada proses R&D yang justru itu yang mahalnya mungkin di situ kali ya, atau mungkin yang bukan mahalnya, kayak yang paling vital tuh di situ. Vitalnya di situ, betul. Yang paling vitalnya tuh di situ. Jadi sebetulnya untuk pemenuhan teknologi TKDN sendiri itu hampir semuanya itu bisa masuk ke perhitungan TKDN gitu. Jadi karena kan nanti tuh dilihat perhitungannya gitu. Memang pada saat ini untuk TKDN sendiri di industri pertahanan itu masih menggunakan peraturan pada umumnya yang berlaku untuk general semua produk ya, semua industri gitu. Betul. Nanti dari situ biasanya kan nanti juga ada asesornya sendiri dari Sukovindo atau dari surveyor itu. Nanti kita akan komunikasi di situ gitu. Jadi kita memasukkan aspek-aspek yang memang syarat dari mereka, tapi kita juga akan memasukkan ini dari kalau kita begini bisa masuk nggak ya di perhitungan TKDN, itu mereka masih terbuka kok untuk diskusi itu gitu ya. Jadi memang mau dari Kemenperin pun mereka kemarin dari saat diskusi atau sosialisasi dengan KKIP itu mereka juga mewadahi kalau misalkan memang ada kebutuhan dari industri pertahanan yang khusus, tapi silakan bersurat kayak gitu. Nah, dari Surveyor Indonesia pun ya sangat terbuka gitu untuk hal-hal tersebut sih gitu. Tapi menarik tadi Mbak, perihal yang mana vitalnya tuh sebenarnya di R&D-nya sendiri. Dimana kan R&D itu menyangkutnya tuh riset, terus juga mungkin hak kekayaan intelektual, yang mana itu kan sifatnya intangible asset ya, atau hal-hal yang mungkin nggak bisa nih dihitung dengan metode perhitungan komponen dalam negeri secara konvensional. Itu tuh menurut Mbak emang sepenting itu ya haki atau blueprint atau sejenisnya itu tuh dalam perhitungan atau dimasukkan ke dalam perhitungan komponen dalam negeri? Iya pasti, maksudnya gini, yang itu udah pasti penting gitu. Kenapa? Karena kan kita juga melakukan kayak hak kekayaan intelektual gitu. Kita membuat satu produk itu bukan cuman mementingkan dari segi komersialnya aja gitu. Itu bukan seperti itu gitu. Tapi juga ada hal-hal lain kayak misalkan ada hakinya, ada misalkan juga kayak tadi R&D-nya. Pasti semuanya juga akan baru kan. Karena kita juga baru, mereka juga mungkin baru menerima alat yang kayak kita gitu kan. Nah, itu kan pasti juga perlu penyesuaian sendiri gitu. Yang kita harapkan justru adalah mendukung gitu. Mendukung ketika misalkan oh ya kita ternyata R&D itu seharusnya dimasukkan bukan pada jam kerjanya si engineer itu bekerja, tapi kepada aspek-aspek yang intelektualnya yang sudah dikeluarkan untuk itu gitu. Oke. Berarti sekarang tuh masih sebatas komponen-komponen yang fisik ya atau hal-hal yang gimana tuh Mbak? Setahu saya kemarin dari misal pengetahuan saya ya, kemarin itu memang perhitungan TKDN itu ada yang beberapa tipe, ada yang secara base cost gitu, ada juga yang memang perhitungan-perhitungan tadi itu dimasukkan gitu. Cuman pada saat ini kan kita hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada gitu, sehingga ya kita juga akan memenuhinya yang memang terhitung aja gitu. Kayak misalkan biaya material langsung, terus misalkan SDM gitu, terus misalkan kayak pajak itu juga masukkan, nah seperti itu gitu. Yang memang ya karena pada saat ini kan peraturan yang berlakunya seperti itu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, untuk TKDN beberapa produk di Robomarin ini tuh apakah, kan ini ya secara aturan Kementerian Perindustrian supaya
suatu produk dalam negeri, terutama produk industri itu tuh bisa dilirik atau diwajibkan untuk dibeli oleh kementerian atau lembaga, itu kan ambang batasnya 25% ya Mbak. Kalau Robomarine sendiri beberapa produknya udah berapa persen, atau udah sempat mendaftarkan ke Sukovindo atau Surveyor Indonesia belum sih Mbak? Nah, jadi untuk kayak misalkan sebetulnya dari self assessment TKDN kita, sebelumnya gini. Jadi pada awal TKDN itu diberlakukan gitu ya. Nah, para industri ini tuh sebetulnya sudah ada sosialisasi. Nah, terus juga kita tuh sempat, kalau kami sendiri ya, pengalaman kami itu adalah kita tuh sempat ikut workshop tentang TKDN, cara perhitungannya seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, sejauh ini memang kita masih self assessment. Nah, cuman untuk itu kita sudah pernah mendaftarkan untuk rencana kita itu untuk TKDN itu ke Sukovindo waktu itu, ke Sukovindo. Nah, tapi memang itu belum kita tindak lanjuti secara mendalam. Karena kita kan pada saat kita sudah minta, kita tuh harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syarat tersebut itu kan kita juga butuh maksudnya kita butuh upaya untuk memenuhi hal itu gitu. Nah, jadi makanya ketika kita komunikasi dengan Sukovindo sendiri gitu, terus mereka memberikan, oh ini ternyata syarat-syarat untuk pengurusan TKDN gitu, perhitungannya seperti apa. Nah, kita juga mencoba untuk memenuhi hal itu tersebut. Kenapa? Karena TKDN itu kalau nggak salah masa berlakunya sekitar 3 tahun ya. Kalau saya nggak salah. Kali ya. Gitu. Nah, cuman kan untuk pemenuhan syarat-syarat tersebut kita tuh butuh waktu yang cukup lama sebetulnya. Nggak cukup 1 bulan 2 bulan? Nggak cukup 1 bulan 2 bulan. Apalagi ini untuk yang pertama. Jadi memang untuk arah ke kita TKDN yang secara certified gitu, kita juga akan menuju ke sana. Kenapa? Karena kan sekarang juga ada program pemerintah juga yang misalkan kalau 40% dari belanja modal mereka harus untuk ini ya, produk-produk dalam negeri. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk beberapa produk dari hasil self assessment kita itu sebetulnya hampir ke 50%. Bahkan ada yang lebih dari 50%. Iya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa bahkan ada satu produk yang full itu kita dalam negeri gitu, bahkan full di Robomarine gitu, kecuali tadi baterai sama sensor, terus sama kalau untuk ROV itu kabel underwater kabelnya yang kita masih ambil dari luar gitu. Nah, menarik juga nih Mbak ketika bahas TKDN ya, dan juga kan itu berarti pemenuhannya komponennya terutama ya, itu kan berarti dari industri-industri dalam negeri. Itu juga kan berarti menggerakkan industri dan juga si SDM-nya itu sendiri ya. Kayak misalnya SDM-nya mereka dituntut atau secara tidak langsung dituntut untuk lebih kompetitif dan juga lebih berdaya saing. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, perihal SDM sendiri nih di Robomarine, ada requirements atau kekhususan nggak sih kualifikasinya untuk SDM tuh? Sebetulnya sih kalau untuk SDM ya, pasti kita butuh beberapa kualifikasi khusus gitu. Tapi yang uniknya di Robomarine itu adalah, ini mungkin saya rasakan ya gitu, di Robomarine itu SDM-nya itu adalah rata-rata orang yang sudah bekerja lama di Robomarine. Jadi ada yang sebelumnya kan kita memang di penelitian gitu. Nah, ada yang pengalamannya itu justru lebih lama dari nama Robomarine-nya justru. Iya, jadi ada yang udah lebih 20 tahun karena untuk memproduksi satu produk, satu komponen yang untuk underwater gitu, itu tuh sulit. Buat dia kedap, kayak gitu tuh untuk buat dia bekerja di dalam air. Di bawah tekanan. Iya, jadi bukan pada secara kualifikasinya aja, tapi memang itu pengalamannya juga banyak gitu. Jadi memang itu, terus kualifikasi khusus pasti ada, karena kalau untuk kita tuh kualifikasi khusus itu ketika kita requirement, biasanya kita akan menyebutkan kualifikasi apa saja yang kita butuhkan. Tapi saat ini, yang uniknya di Robomarine itu adalah, menurut saya itu adalah sistemnya juga. Kenapa? Karena setiap karyawan tuh, menurut saya kita punya kebebasan, punya keleluasaan untuk kita juga meningkatkan kapabilitas kita, gitu. Jadi kayak misalkan kita mau ISO nih, Robomarine kan sudah ISO. Nah, kita tuh juga belajar untuk pemenuhan cara bikin, pemenuhannya seperti apa, dokumennya harus gimana, ternyata kita harus memperbaiki dari sisi apa. Nah, semua aspek di Robomarine, SDM-nya tuh dilibatkan, gitu. Jadi bukan cuman satu dari sisi manajerial aja, dan misalkan dari middle management sampai top management aja, tidak. Tapi justru
sampai ke manajemen aspek yang dari mulai karyawan sampai ke semua aspek di dalam Robomarine itu kita akan komunikasikan bahwa kita akan melakukan ISO nih, kita akan melakukan TKDN gitu. Kita butuh apa aja, kamu akan misalkan gini nih, kalau misalkan untuk ISO nih, sekarang berarti kita harus punya sistem nih untuk pengeluaran produk, untuk inventory, yang sebelumnya mungkin kita hanya terdata saja, tapi kan sekarang harus tersistem datanya, bukan cuma terdata. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kualifikasi khusus pasti butuh. Cuman memang untuk pengerjaan-pengerjaan itu di karyawan Robomarine sendiri itu memang sudah banyak yang memang sudah lama berkecimpung di dunia underwater technology. Oke, perihal berarti kan emang kapabilitasnya juga udah teruji ya, karena jam terbangnya yang dituntut mungkin lebih tinggi, terus juga requirements tertentu yang lebih teknikal. Nah Mbak, terutama yang tadi ya berkaitan dengan ISO juga, dari pemerintah nih Mbak, ada nggak sih Mbak semacam program khusus yang secara non finansial, entah itu mungkin lewat pengadaan training atau dan mungkin sejenisnya ya, itu tuh yang disasar atau bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku-pelaku inhan atau industri pertahanan. Oh, oke. Jadi gini, untuk industri pertahanan setiap tahun itu kita akan melaporkan ke Kementerian Pertahanan, baik itu secara produk yang terbaru, keunggulan produk kita, terus juga kemampuan kita yang terbaru. Nah, itu pun akan kita sampaikan di situ gitu. Jadi kalau misalkan tadi kayak ada nggak sih pelatihan secara non finansial gitu, ada. Salah satunya itu Robomarine, itu kita ikut TOT di Jerman, TOT yang ya tapi belum terlaksana ya, cuman ini kita sudah terdaftar gitu untuk direkomendasikan oleh Kementerian Pertahanan itu dapat TOT tentang underwater teknologi, terutama tentang ROV. Kenapa? Karena kan itu secara kemampuan kita punya, ya kan? Secara kemampuan dalam negeri itu kita punya, sehingga korelasi yang diberikan TOT dari pemerintah kepada sistem atau bisnis atau yang kita lakukan, teknologi yang kita lakukan itu berkesinambungan. Diharapkan nantinya itu industri pertahanan itu kita bisa dapat berkembang lebih jauh gitu. Oh misalkan ternyata di luar tuh teknologinya sudah seperti ini, kita seperti ini gitu. Artinya ada R&D yang harus kita lakukan di situ gitu. Jadi dari pemerintah sih ada cukup banyak gitu maksudnya. Cuman memang yang kalau dari industri pertahanan itu biasanya akan dilihat di kapasitas perusahaannya gitu. Jadi kita pasti akan dapat dengan yang berkesinambungan dengan kapasitas kita. Dan itu tuh didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Iya, didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi kita tinggal kita bisa sebut kita tinggal belajar gitu di sana, gitu. Siap. Tapi Mbak beralih ya Mbak ke fokusnya. Tadi kan perihal SDM. Sekarang kita masuk ke knowledge transfer dan juga teknologi transfer. Kayak misalnya tadi. Kalau dari industri dalam negeri sendiri, pernah nggak sih Mbak melaksanakan semacam joint development satu produk? Misalnya nih, karena Robomarine bergerak di underwater technology, mungkin sama PT PAL atau sejenisnya atau lainnya. Pernah nggak sih Mbak sejauh ini? Oke, kalau untuk joint development atau joint research gitu ya, kita pernah. Pasti itu kolaborasi itu ada gitu. Jadi yang seperti mungkin tadi saya sempat sampaikan di awal, itu adalah kita juga ada kolaborasi atau joint research dengan kayak misalkan lembaga penelitian di TNI AL, karena kita bergerak di bidang teknologi underwater gitu kan. Kita juga dengan TNI AL, terus juga kita juga ada kolaborasi juga. Kita misalkan dengan beberapa universitas, kita juga karena kita juga butuh inputan dari segi yang sekarang gitu. Ada ahli-ahlinya sendiri kan. Nah, itu kita juga butuh inputan gitu dari situ. Nah, terus kita bisa bikin kolaborasi untuk menciptakan satu produk bersama yang kita rasa itu bisa kita penuhi gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Nah, terus kalau misalkan untuk kayak joint development dengan tadi BUMN gitu ya, untuk sejauh ini itu masih ada penjajakan dari beberapa BUMN. Dari beberapa BUMN itu penjajakan ke Robomarine juga gitu. Ada nggak sih yang bisa kita kerjakan bersama gitu. Cuman kan itu balik lagi kalau misalkan kita sebetulnya untuk joint development atau joint research itu balik lagi kepada kita mampu tidak memenuhi kebutuhan antara dua pihak ini gitu. Jadi ketika Robomarine, BUMN atau baik pihak keduanya gitu
kita kan pasti ada kesepakatan ketika itu kita masing-masing bisa memenuhi, ya itu akan berlanjut gitu. Jadi sejauh ini ada. Tapi Mbak, selain joint development dan joint research ya, terutama di bagian pengadaan nih sama kementerian, tadi juga kan udah disebut ya, salah satu konsumen dari produk-produk PT Robomarine merupakan Kementerian Pertahanan. Nah, boleh diceritain nggak Mbak, mekanisme apakah Kementerian Pertahanan tuh pernah nggak sih Mbak membeli produk Robomarine? Atau mungkin, dan apabila pernah ya Mbak, gimana sih mekanismenya gitu? Kalau misalkan untuk sejauh ini kan memang mekanismenya itu adalah biasanya sih ada yang kalau konstruksi umum biasanya tuh akan mungkin lelang yang terbuka kayak melalui LPSE dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang memang khusus itu ya biasanya pemenuhannya ke lelang yang terbatas seperti itu gitu. Jadi mekanismenya, maksudnya lelang terbatas itu adalah karena kan terkait dengan ini ya, requirement yang khusus gitu kan, requirement militer gitu. Dan seringnya tuh apabila hendak melakukan pengadaan dari Robomarine, memang mereka tuh punya specific request gitu ya dari itunya. Jadi gini, kalau misalkan kita untuk pengadaan di militer sendiri itu biasanya kita tuh bukan cuman kita datang terus nawarin produk gitu, Pak, ini kita jual gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi kan kita juga harus melalui presentasi secara teknis gitu. Dari presentasi secara teknis itu akan ada masukan dari pejabat-pejabat terkait, misalkan dari pemerintah terkait, atau misalkan dari pejabat di Mabes TNI atau di Mabes TNI AL kayak gitu. Requirement yang sudah kita tawarkan itu apakah sudah cukup memenuhi atau tidak gitu. Biasanya kalau misalkan ternyata dirasa ternyata cukup memenuhi, ya nanti kita akan ada proses selanjutnya gitu. Tapi kan di situ kita ada prosesnya tuh tidak cukup unik gitu, karena memang di situ harus ada presentasi khusus. Terus juga kita biasanya juga calon usernya juga mencoba produknya dulu gitu. Nah itu jadi memang prosesnya tuh cukup bertahap gitu. Oke, siap. Pengadaan dan juga memang sepanjang itu ya, dan juga sespesifik itu terutama untuk pengadaan di lingkup Kementerian Pertahanan. Yang kami rasakan sih seperti itu gitu, karena memang kan produknya juga spesifik ya, jadinya kan butuh daya tahan yang khusus juga kan. Dan ada sertifikasi khusus juga. Gitu. Oh ya Mbak, perihal sertifikasi juga nih, biasanya tuh dari Kementerian Pertahanan tuh ada semacam yang tadi kan memang ada, mereka punya specific request ya. Tapi kalau sertifikasi boleh dikasih contohnya nggak Mbak? Seperti sertifikasi apa gitu? Jadi di pertahanan itu kan kita tuh ada program, ada yang waktu itu tuh first article. Jadi first article itu nanti kita akan ada sertifikasinya gitu. Ternyata untuk sertifikasi tipe barang ini gitu, itu sudah lolos gitu. Artinya sudah bisa digunakan di militer seperti itu, dan itu ada prosesnya sendiri. Jadi memang ada pengujinya sendiri, terus juga ada usernya sendiri gitu. Jadi memang ada validasinya sendiri gitu. Dan itu proses tersendiri berbeda dengan pengadaannya gitu. Kan kita juga tahu nih Mbak, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tuh dia tuh sekaligus juga mengamandemen beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Kayak misalnya nih, kemudahan berusaha tuh jadinya dikontrol oleh pemerintah pusat nih, dari mulai aspek pemasaran, produksi, sampai ke ekspor impor. Nah kalau boleh tahu Mbak, pandangan Mbak sendiri nih sejauh ini ya, dan juga mungkin dari tim Robomarine apabila udah berdiskusi terkait dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh seperti apa sih Mbak, terutama klaster pertahanan? Jadi mungkin sebenarnya untuk klaster pertahanan itu kan memang ada beberapa klaster juga ya. Misalnya ada alat pendukung utama juga gitu, maksudnya bukan dalam pertahanannya gitu. Jadi dalam pertahanan kan ada alat utama, ada industri untuk pendukung gitu. Nah, untuk saat ini Robomarine itu skopnya masih di pendukung gitu, bukan alat utama yang kayak senjata, tank kayak gitu-gitu. Nah, untuk itu sebetulnya sih pengaruh dari undang-undang tersebut ya, itu lebih berasa kepada perluasan pasar sebetulnya sih. Jadi pasar kita tuh tidak hanya juga dari BUMN, tapi juga dari BUMS gitu. Jadi
Tapi kalau untuk lead integratornya sendiri itu kita belum ke arah situ gitu. Kan sekarang di undang-undang tersebut kan BUMS juga bisa jadi lead integrator, ya kan? Nah, betul, ada kesempatan itu gitu. Tapi menariknya itu adalah kita juga kan dengan terbukanya hal itu gitu. Akhirnya kita juga kan terus melakukan peningkatan juga dari segi kualitas dan lain hal gitu. Jadi ya dampaknya sih sejauh ini ya kita positif aja gitu. Tapi Mbak, kan tadi dampaknya tuh apa ya, membawa dampak positif ya sebenarnya, terutama bagi para pelaku swasta di industri pertahanan. Nah, tapi pemerintah sendiri tuh rutin nggak sih Mbak mensosialisasikan perihal apa ya, substansi yang berubah, maupun juga keuntungan dengan hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja ini tuh? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk industri pertahanan sendiri ya, kalau saya tidak salah gitu, dulu waktu pas mau ada Undang-Undang Cipta Kerja juga, kita tuh ada sosialisasi gitu, terus juga ada diskusi gitu, masukan misalkan dari industri pertahanan tuh apa sih keresahan di industri pertahanan gitu, yang mungkin juga jadinya tuh jadi bahan pembahasan juga, mungkin sebagai bahan pembahasan mungkin dari kementerian terkait ya, untuk apa ya, maksudnya menciptakan undang-undang tersebut gitu. Nah, jadi sosialisasi itu tuh ada, jadi sampai sekarang pun mungkin nanti tanggal 29 pun ada. Jadi iya, sebenarnya gini, jadi kalau misalkan kita ada peraturan terbaru atau ada permenhan terbaru, itu tuh biasanya dari Kementerian Pertahanan juga mengundang para pelaku industri pertahanan kok untuk sosialisasi ini tuh dampaknya seperti apa bagi industri pertahanan, terus positifnya apa buat industri pertahanan. Nah itu juga ada sosialisasinya gitu, seperti itu. Tapi Mbak, selain sosialisasi ya, sejauh mana sih peran pemerintah ya dalam merangkul BUMS yang bergerak di industri pertahanan? Sebenarnya untuk peran pemerintah itu alhamdulillah udah banyak ya. Termasuk dari segi R&D. Dari segi R&D juga kan dulu kita tuh ada program inovasi juga dari Stekdikti ya. Kemendestekdikti. Sebelum berubah sekarang. Sebelum berubah BRIN. Nah, itu juga ada program-program yang memang khusus untuk industri, membantu industri menciptakan satu produk yang memang bisa dikomersialisasi gitu. Nah, walaupun BRIN yang sekarang juga ada kok, ada programnya juga untuk para peneliti juga. Namanya gitu. apa Mbak? Tahu nggak? Aduh saya agak lupa, tapi programnya hampir mirip juga gitu. Cuman untuk programnya, tapi yang terbaru tuh ada gitu kalau nggak salah ininya. Tapi itu dikhususkannya untuk para peneliti. Untuk para peneliti gitu. Nah, kalau dulu kan memang ada khusus untuk yang untuk industri. Nah, selain dari segi R&D juga, tadi sosialisasi, peningkatan kapabilitas, seperti itu yang tadi saya sebutkan di awal, itu juga kan peran pemerintah juga untuk meningkatkan, karena kan kita juga butuh itu tadi masukan. Ternyata kayak misalkan gini, kita mengembangkan satu produk di Angkatan Laut gitu kan, tapi kalau kita tidak dapat inputan dari usernya langsung kan itu juga ini gitu kan. Nah, iya, bakal ada kendala juga. Bakal tidak sesuai dengan apa yang harusnya sesuai kebutuhan konsumen. Betul, gitu, sesuai kebutuhan konsumen. Jadi sejauh ini sih peran pemerintah sudah banyak sih, dari mulai R&D-nya sampai ke komersialisasinya ya. Kalau dari aspek pembiayaan nih Mbak, apakah pemerintah juga terlibat nggak sih Mbak? Kayak misalnya yang tadi juga kan lewat mungkin Kemendestekdikti atau BRIN ya. Mereka tuh menyuntikkan sejumlah insentif untuk melakukan inovasi atau riset, atau gimana Mbak sendiri? Jadi untuk segi pembiayaan di pendanaan sendiri ya gitu. Kalau misalkan untuk permodalan modal kerja tentunya itu pasti kita masih pakai yang perbankan. Perbankan. Cuman untuk pada operasionalnya itu memang ada insentif-insentif khusus, atau misalkan ada program-program khusus untuk R&D gitu. Nah, itu biasanya kita akan masukkan ke situ gitu. Jadi itu kan juga prosesnya juga nanti ada seleksi dan segala macam kan gitu. Nah, kita juga kan terbantu dengan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa menciptakan satu produk yang dari hasil program tersebut juga gitu. Jadi memang ada program-program khusus yang memang untuk R&D atau menuju ke komersialisasi. Seperti itu. Menarik nih. Perihal pembiayaan juga ya. Kalau dari Robomarine sendiri tuh dia tuh ada semacam investornya gitu nggak Mbak? Atau dia tuh murni bootstrapping sih Mbak? Untuk skema pembiayaan operasionalnya tuh?
Jadi gini, skema atau investor kita sejauh ini tuh investor kita masih pendirinya juga, gitu ya. Jadi investor kita itu adalah perorangan. Belum kayak misalkan dari venture capital. Iya, tidak, belum. Gitu. Jadi sejauh ini sampai Robomarine berdiri, dari mulai berdiri sampai sekarang, ya investornya itu adalah para pendiri-pendirinya juga. Gitu. Menarik. Nah, tapi dari pemerintah sendiri itu apakah dia juga menginvestasikan nggak sih? Kan anggaran saya sempat baca ya realisasi anggaran Kemenhan tuh ada juga untuk pos riset pendidikan dan juga industri pertahanan. Apakah Robomarine juga menjadi salah satu yang menerima suntikan insentif itu atau enggak sih? Jadi gini, mungkin riset itu yang tadi saya sebutkan di awal. Salah satunya itu adalah joint research dengan lembaga penelitiannya milik yang ada di bawah naungan Kemhan. Nah, jadi justru yang bukan penerima kayak penerima langsung kayak gitu ya. Tapi kita dari lembaga penelitian itu, lembaga riset yang ada di Kemhan itu, mereka tuh melakukan kayak sosialisasi atau misalkan melakukan kayak ini siapa industri pertahanan yang bisa kolaborasi untuk melakukan riset bersama. Jadi bukan insentif kayak misalkan kita kayak di program inovasi dulu Ristek, itu kan full akan ke industrinya. Kalau ini tuh kita join bersama gitu. Akan menghasilkan investasinya justru kepada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan yang nantinya mungkin kita juga bisa untuk ke pengadaan. Nah, seperti itu mungkin. Jadi ke join research-nya. Nah, berarti kan tadi juga kan setelah joint research ya, yang mana itu tuh nanti si produknya pun dikomersilkan ya Mbak. Nah, kalau dari pemasaran Robomarine, produk-produk Robomarine ataupun hasil joint research itu tuh kayak gimana sih Mbak? Jadi gini, kalau untuk pemasaran sendiri itu kan kita memang ada yang pemasaran yang kita lakukan langsung, ada juga kita yang melakukan pameran-pameran. Jadi gini, untuk Kementerian Pertahanan juga kan biasanya itu ada melakukan pameran juga kan ya, ada pameran-pameran yang diikuti. Nah, termasuk lembaga risetnya juga. Jadi lembaga risetnya juga itu ikut ke pameran juga. Nah, itu kan juga sebetulnya memang satu waktu itu memang memperkenalkan hasil riset dari lembaga penelitian tersebut. Tapi kan dari Robomarine juga kita juga akhirnya dapat feedback juga. Oh ternyata orang jadi tahu tentang Robomarine gitu. Nah, lebih ke kalau sistem pemasarannya sendiri itu kalau misalkan di pameran itu lebih kepada knowledge product. Oh ternyata ada Robomarine di Indonesia seperti itu. Nah, tapi kalau untuk pemasaran langsung biasanya kita tuh lebih kepada kita pendekatan langsung ke user. Pendekatan langsung itu dalam artian adalah kita mengikut sertakan biasanya alat kita ke operasionalnya yang mereka ada operasi militer misalkan. Kita komunikasi dengan mereka ke calon-calon user ini. Silakan mau coba. Demo juga. Iya, dengan demo produk, dengan presentasi teknis tadi, terus juga dengan mereka mencoba langsung produk kita, itu akhirnya kita dapat feedback langsung. Gitu. Ternyata produk itu udah cocok atau belum. Nah, sejauh ini sebetulnya yang sangat efektif itu adalah dari pemasaran langsung. Nah, kalau yang tadi pameran itu kita punya itu tadi ke knowledge product dan lebih ke pengetahuan kepada ini industrinya gitu. Tapi kalau untuk pemasaran kita ke pemasaran langsung gitu. Karena itu tadi kan teknologinya juga unik gitu kan. Terus juga ceruk pasarnya khusus gitu. Jadi ini dibutuhkan justru komunikasi langsung untuk menjelaskan produk ini tuh seperti apa. Dan itu tuh berkelanjutan ya Mbak, gak cuma sekali aja gitu kan? Enggak cuma sekali aja. Jadi setelah kita presentasi teknis, itu ada proses-proses selanjutnya juga gitu. Oke, siap. Terakhir nih Mbak, perihal semacam evaluasi dan harapan deh. Dari taruh aja, kan tadi juga kita udah bahas ya peran pemerintah, juga aspek TKDN, dan juga pemasaran. Kira-kira apa sih Mbak evaluasi yang terutama dari Robomarine ya terhadap peraturan yang udah ada, terutama berkaitan dengan TKDN, Mbak? Sebetulnya sih kalau dari kami itu dari mulai peraturannya sih sudah baik ya. Peraturan sendiri sudah baik dari mulai kita untuk memenuhi TKDN. Terus juga didukung dengan program pemerintah yang 40% untuk produk dalam negeri. Nah, itu juga sudah baik kan sebetulnya. Cuman kita tuh butuh sinergitas bersama
gitu. Dan agar si peraturan ini selaras dengan pelaksanaannya. Kadang kan ada kementerian-kementerian pendukungnya juga kan, nah itu jadi lebih kepada sinergitas bersama supaya kita juga dari segi pelaksanaannya juga lebih mudah gitu kan, itu sih gitu kalau dari kita. Dan juga itu tuh termasuk menjadi harapan juga ya bagi. Iya, jadi komitmen dihasilkan dari barang R&D seperti itu juga kan kita butuh hal itu gitu. Jadi yaitu tadi pelaksanaannya justru yang kita butuh sinergitas bersama gitu. Siap, terima kasih banyak ya Mbak Putri atas kesempatannya dan juga atas banyak insight barunya terkait dengan industri pertahanan dalam negeri. Oke, sekian ya Datazen untuk podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you.